Pusbangkar juga itu kami memiliki sebuah moto. Jadi sistemnya itu seperti intelligent and character, that's the goal of the true education. Jadi Halo Sobat Penerbangan, kembali lagi dengan Politeknik Penerbangan Jayapura. Sekarang saya lagi ada bersama Mas Fajar sama Kak Triposa. Dan sebelum kita bertanya-tanya lebih dalam ini, bagaimana baiknya kita perkenalkan diri dulu. Dimulai dari Mas Fajar, silakan. Selamat siang Mbak Ezra, selamat siang semuanya. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Fajar Fiska Winaya di Politeknik Penerbangan Jayapura. Saya diberikan kepercayaan atau diberikan amanah sebagai Kepala Pusat Pembangunan Karakter atau lebih dikenal pengasuh taruna. Jadi sebagai orang tua gantinya taruna di rumah, seperti itu Mbak Ezra. Boleh lanjut ke Kak Tri? Mohon izin, perkenalkan nama saya Trifosa Purimahua. Di Politeknik Penerbangan Jayapura sendiri saya bekerja di unit Pusbangkar, lebih tepatnya di bagian administrasi Pusbangkar, dan juga saya memiliki tugas tambahan sebagai pengasuh taruna, hampir sama seperti pengasuh Fajar. Kira-kira sudah berapa lama nih Kak Tri langsung terjun ke taruna? Kalau saya sendiri untuk dunia pengasuhan saya masih terbilang baru. Saya baru setahun lebih jadi seorang pengasuh, terutama untuk menjadi seorang pengasuh taruna ini adalah hal yang baru. Walaupun memang saya pernah berada di dunia taruna sebagai taruna sendiri, namun untuk menjadi seorang pengasuh memiliki cerita dan tantangan tersendiri yang berbeda. Seperti itu. Baik. Sekarang kita lanjut ke Mas Fajar. Nah, Mas Fajar, bagaimana latar belakangnya Mas Fajar sebagai Kapusbangkar di Politeknik Penerbangan Jayapura? Mungkin Mas Fajar bisa ceritakan sedikit. Kalau latar belakang Mbak Ezra, sebenarnya saya di dunia pengasuhan itu sudah lama sekali, kurang lebih sekitar 9 tahun. Tapi memang di Politeknik Penerbangan Jayapura saya selama bekerja sudah 2 tahun memang langsung ditempatkan di pengasuhan. Sebelumnya memang lama di STPI Curug, sekarang bernama Politeknik Penerbangan Curug, PPC mungkin. Di situ kurang lebih ya sekitar 6-7 tahun saya di pengasuhan juga. Memang basicnya dari alumni taruna juga. Terus kalau untuk proses pembinaannya bagaimana? Pola pembinaannya, Mas? Kalau pola pembinaan program-program di Pusbangkar sendiri memang banyak sekali, karena memang di Politeknik Penerbangan Jayapura itu hampir sama semuanya dengan sekolah-sekolah lain, itu boarding school, diasramakan. Tapi yang lebih secara detail karena kita punya pedoman dari BPSDM dan BPSDM, memang yang dinilai keseharian taruna itu memang kita ada 4 indikator. Yang pertama itu dari kompetensi soft skill mereka selama di berkehidupan di kampus. Kompetensi soft skill ada, kalau tidak salah ada 8 poin itu. Kehidupan taruna dari bangun pagi sampai bangun pagi lagi memang ada penilaiannya di situ. Yang pertama itu. Yang kedua ada poin kesalahan taruna. Jadi di buku pedoman itu ada banyak sekali kesalahan-kesalahan taruna, baik itu pelanggaran yang kecil, sedang ataupun besar. Jadi taruna kalau salah 6 poin, jangan salah 5 poin. Nah, kemudian ada faktor plusnya nih. Faktor plusnya itu ada penghargaan taruna. Banyak sekali, ada beberapa indikator baik di bidang pendidikan, olahraga, eskul. Nah, ini ada poin penghargaan bagi taruna. Itu taruna ketika mendapatkan kegiatan yang berprestasi, mereka akan mendapatkan poin penghargaan. Yang terakhir adalah jasmani. Jasmani ini ada 2 indikator yang membidangi. Yang pertama nilai kesemaptaan, yang kedua berat badan taruna. Nah, jadi memang taruna harus jasmaninya bagus, kemudian rohaninya juga bagus ya. Bagus. Contoh penghargaannya kayak gimana nih Mas? Mungkin bisa berikan contoh? Contoh penghargaan mungkin banyak sekali. Contohnya ketika dia berprestasi misalkan di olahraga, misalkan juara apakah, misalkan tingkat kecamatan, tingkat itu sudah ada poinnya masing-masing. Kemudian ada taruna yang donor darah, secara sosial itu pun ada
poin penghargaannya itu jelas, semuanya ada di buku pedoman yang dikeluarkan BPSDM, dan lebih spesifiknya lagi ada di surat keputusan dari Kepala Pusbang Udara terkait penilaian non akademik. Udah penilaiannya jelas. Oh baik. Ya sekarang lanjut pertanyaan untuk Kak Trifosa. Apakah masih sekaku yang kebanyakan orang pikirkan tentang kehidupan taruna di Politeknik Penerbangan Jayapura, Kak? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Oke, mohon izin sebelumnya ke Pusbangkar. Silakan. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang pola pengasuhan taruna sekarang. Untuk pola pengasuhan sekarang ini, kita tidak seperti pada pola pengasuhan pada zaman-zaman dulu lagi yang cukup kaku, tapi kita lebih banyak meningkatkan kreativitas taruna tanpa kita menyampingkan pembangunan karakter yang begitu penting. Sehingga kami di Pusbangkar juga, di Pusbangkar juga itu kami memiliki sebuah moto. Jadi sistemnya itu seperti intelligent and character, that's the goal of the true education. Jadi antara pengetahuan dan karakter itu seimbang, dia harus seimbang dan stabil, dan itu yang kami tingkatkan dalam melalui semua program yang ditingkatkan oleh Pusbangkar, sehingga kalau pembentukan karakter dan juga pengetahuan taruna maupun kreativitasnya mereka dapat berjalan seimbang, sehingga kalau dikatakan kaku itu sudah sama sekali tidak ada lagi. Ya. Berarti beda ya pada saat Kak Trifosa waktu taruna sama taruna zaman sekarang, berarti sudah beda banget ya? Sangat beda jauh. Tapi memang begini maksudnya orang di luar sana yang belum, misalkan kan belum menyelami dunianya, terkadang mereka wajar ini taruna itu tegang, taruna kaku, itu kaku. Hal yang wajar. Kenapa? Karena memang selama saya menjadi pengasuh taruna pun seluruh taruna yang baru pertama kali, belum taruna, masih calon taruna, sudah masuk tapi kan mereka akan digodok dulu sekitar 3 minggu, pada tukar namanya. Sebelum menjadi taruna itu memang mereka tegang-tegang semua. Oh baik. Tegang semua. Sudah dari sananya karena ya. Karena takut karena kan takut salah, takut ini, hal yang wajar ketika orang-orang luar begini takut. Tapi setelah masuk mengikuti, ya mereka menikmati. Betul. Karena terkadang kan jadi beda, jadi begini yang pikiran mereka di luar masih berupa pemikiran kosong, misalkan nggak ada buktinya ya akhirnya mereka bisa tahu sendiri ya. Akhirnya bisa tahu sendiri, malah ya banyak ilmu kehidupan di taruna yang mereka bisa ambil. Contohnya lebih disiplin pada saat keluar dari taruna, disiplin. Betul, itu yang memang kita dituntut untuk mengikuti semua kegiatan ketarunaan dari pagi sampai pagi lagi, seperti itu. Oh iya, Mas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk pengembangan karakter pada saat Mas Fajar memimpin di Politeknik Penerbangan, program-programnya apa aja, Mas? Kalau ya seperti tadi yang saya katakan, banyak sekali program ketarunaan itu yang mendukung keempat indikator seperti itu. Ya contoh satu saja, misalkan jasmani, kita penilaian indikator jasmani. Mereka kan ada indikator jasmani. Setiap semester itu dinilai. Nah, jasmani ini terdiri dari kesemaptaan dan berat badan. Untuk mencapai kesemaptaan yang baik, taruna itu per 3 bulan, contohnya per 3 bulan di sini itu ada tes kesemaptaan taruna, tes kebugaran jasmani taruna. Kemudian untuk menunjang indikator yang berat badan yang ideal, setiap minggu taruna di Politeknik Jayapura itu akan berat badan, akan menimbang seluruh berat badan. Nah, biasanya saya ketika dia masukkan berat badan itu ada kategori kurus, ideal, gemuk, dan obesitas. Nah, itu dari ideal, kurus itu berapa, Mas? Itu sudah ada perhitungannya, sesuai tinggi badan sama berat badan. Itu sudah ada rumusnya dan ada perhitungannya. Mbak Ejar bisa lihat Google, misalkan berat badan Mbak Ejar ideal atau enggak, bisa cek. Siapa tahu teman-teman sobat penerbangan juga mau mengetahui berat badan yang ideal. Itu ilmunya itu sudah paten seperti itu, sudah banyak seperti itu. Jadi ketika dia masuk ke gemuk taruna itu biasanya ada konsinyir. Nah, bahasa konsinyir itu teman-teman, konsinyir itu Sabtu Minggu biasanya taruna kan keluar tuh ada pesiar, ada IB. Nah, yang berat badannya masuk gemuk, nah ini kita konsinyir, kita bahasakan konsinyir. Kalau taruna bilang bahasa taruna itu tahanan kampus lah, seperti itu. Jadi mereka nggak, yang lain keluar, mereka tidak keluar. Kerjanya apa? Jadi asrama kita olahraga, binsik terus.
pembinaan fisik. Dari jam berapa sampai jam berapa itu Mas? Kalau BINSIK kan kegiatan harian mereka sama. Iya. Jadi taruna yang pesiar keluar, yang mau IB, yang tadi yang bermasalah berat badan, kita BINSIK. Biasanya lari sore saja, ini pagi, sore. Kemudian di sebelum siang lari siang, sore, malam kadang ada BINSIK lagi, workout sedikit lah seperti itu. Oke. Nah, ini kan sekarang lagi masa pandemi nih. Jadi taruna-taruni Politeknik Penerbangan kan sekarang lagi nggak di kampus. Pada saat nanti mereka datang ke Politeknik Penerbangan Jayapura, apa kesiapan Mas Fajar sama Kak Triposa untuk taruna-taruni yang akan datang ke depannya? Kalau kesiapan taruna pulang, kemarin itu sebenarnya taruna kan mau pulang itu tanggal 4 Januari. 4 Januari pulang, cuma ada arahan dari pimpinan kan memang ditunda. Selama pandemi memang kita di awal bulan Januari itu melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh, baik itu di bidang pendidikan ataupun di bidang kepengasuhan. Kita pun ada semuanya, kegiatan berjemur, apel sore, itu semuanya secara virtual. Terkait kesiapan, kami pengasuh bersama tim dokter, tim Politeknik ini, terkait kesiapan pula yang jelas pertama kita pasti perizinan. Kita kemarin sama tim dokter bergerak minta perizinan dari kepolisian, kemudian minta perizinan dari Satgas Covid. Kemudian kan dari situ nanti kita harus minta izin ke pimpinan di Kementerian Perhubungan. Terkait kesiapannya kalau di asrama mungkin secara pengasuhannya sih sama. Mungkin yang berbeda itu kegiatan teknis di lapangan. Contoh, misalkan kegiatan makan itu yang satu meja kita biasa berdelapan, karena memang kita harus menjaga protokol kesehatan 5M. Nah, itu jadi satu meja jadi berempat. Kegiatan apel biasanya kalau tidak setengah lengan ataupun satu lengan jaraknya, kita jadi 2 lengan, sehingga ada jarak sekitar 2 meter dari satu ke satu. Tapi selebihnya ya semua sama sih kita mengusulkan kalau di dalam asrama. Cuma yang kita persiapkan itu memang jadi ruang makannya, kita kursinya kita rubah, asramanya yang misalkan awalnya 10 ya jadi 5 kita perjalanan. Berarti untuk perbedaan waktu zaman Covid sama yang sekarang pada zaman pandemi ini, untuk asramanya, ruang makan sama baris berbarisnya ya? Ya kegiatan taruna kita jaganya seperti itu. Yang lebih terpenting ya mungkin ada berjemur, kita lebih sering cuci tangan, kita lebih sering menggunakan hand sanitizer, apalagi masker. Masker. Mereka keluar itu wajib sekali bermasker, dan itu rutin setiap hari diganti. Nah, Kak Tri, kira-kira apa harapan Mas Katri untuk taruna-taruni Politeknik Penerbangan Jayapura yang sekarang dan mungkin yang akan datang, yang akan masuk ke Politeknik Penerbangan Jayapura? Mungkin ada harapan tersendiri dari Kak Tri, silakan. Mohon izin, kalau untuk harapan saya sendiri, yang pertama mungkin saya berharap pandemi ini cepat berakhir, sehingga kegiatan taruna itu dapat normal lagi kembali. Dan saya juga sangat berharap apabila taruna nanti kembali, saya berharap peningkatan kesadaran terhadap diri taruna itu semakin meningkat. Walaupun keadaannya pengawasan kita saat ini melalui virtual atau kita biasa lewat Zoom, tapi saya berharap karakter mereka sebagai seorang taruna, walaupun mereka masih di luar, dan ketika mereka kembali itu akan tetap sama sebagai sebuah karakter seorang taruna, bahkan lebih daripada sebelumnya. Dengan itu taruna-taruna kami juga tetap bisa dipandang di mata masyarakat sebagai taruna Politeknik Penerbangan Jayapura yang berkualitas. Mantap, Mas Tri. Dan kalau Mas Fajar, apa harapannya? Kalau saya untuk yang akan datang juga, nggak beda jauh paling ya. Kalau harapan sama seperti pengasuh Trif, semoga cepat selesai pandemi. Karena apa? Ya kalau saya boleh berpandangan, PJJ itu memang ya kalau saya pribadi itu baik secara pendidikan ataupun secara karakter itu sangat sulit sekali dilaksanakan dengan tidak bertemu atau virtual. Memang apalagi pembangunan karakter itu memang harus ada interaksi langsung ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai sehingga pendidikan mungkin bukan hanya di kita saja, di seluruh Indonesia secara umumnya ya bisa tatap muka. Untuk harapan teman-teman taruna yang sekarang masih menjadi taruna ya tetap semangat seperti yang saya sampaikan di apel.
selama menjadi taruna itu banyak ilmu yang kalian dapatkan, baik itu ilmu di pendidikan ataupun ilmu di luar pendidikan. Cari bekal-bekal ilmu sebanyak-banyaknya, biar apa? Biar kamu ketika nanti lulus menjadi taruna memiliki apa? Memiliki kompetensi, memiliki karakter yang kuat untuk bersaing dengan orang-orang di sekolah-sekolah lain. Itu mungkin untuk yang taruna. Kemudian yang mau menjadi taruna mungkin ya kalau ada pikiran-pikiran taruna ini takut dipukulin, takut diapain, enggak lah, saya yakin sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Pengasuhan kita sudah lebih humanis, lebih soft, kita lebih mengembangkan minat dan bakat dan kreativitas taruna. Bahkan panggilan taruna pun sekarang sudah senior junior, sudah kami biasakan kakak asuh, adik asuh. Kami pun sebagai pengasuh yang dulu panggilannya pembina kan takutnya dibinasakan pembina, sudah dirubah jadi pengasuh taruna. Pengasuh. Lebih halus kata-katanya. Jadi buat teman-teman di luar kalau memiliki minat coba-coba di dunia perhubungan khususnya di Polteknik Jayapura, siapkan diri dengan baik, karena kan peminatnya banyak sekali, sedangkan kuotanya itu kan terbatas. Jadi siapkan diri Anda, baik itu dari segi intelektual, dari segi kesemaptaan, dari segi psikologi, dari segi kebugaran, semuanya dipersiapkan dengan baik. Biar apa? Biar pada saat kalian masuk itu memang orang-orang yang pantas untuk menjadi taruna. Ya, sudah benar-benar siap ya untuk menjadi taruna Politeknik Penerbangan Jayapura. Nah, itu tadi informasi sedikit dari Mas Fajar sama Kak Triposa. Terima kasih untuk kehadiran Mas Fajar sama Kak Triposa. Dan Sobat Penerbangan, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Salam Sobat Penerbangan. Dah.